Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah hari ini aku udah belanja mingguan. Kemudian aku mau menyimpannya di dalam kulkas. Dan di video kali ini aku mau bagikan tips bagaimana caranya menyimpan sayuran di dalam kulkas supaya awet, masih tetap segar selama 2 minggu ke depan. Yang pertama kali kita butuhkan adalah wadah-wadah yang kedap udara seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan wadah apa saja, termasuk dari wadah bekas apapun. Yang terpenting wadahnya itu kedap udara, jadi bisa ditutup gitu ya. Ada banyak manfaat yang aku rasakan ketika sudah food prep. Kita itu lebih semangat lagi masak, kemudian masak juga tidak terburu-buru. Selain itu juga kita bisa mengatur menu supaya makan sehari-hari itu tidak membosankan. Nah, untuk penyimpanan bawang daun ini aku potong dulu. Ini yang ada akarnya mau aku tanam. Aku masukin aja ke dalam bekas aqua seperti ini ya teman-teman. Cuma diisi air, nanti juga bakal tumbuh sendiri. Dan kita bisa mempergunakan daunnya yang sudah tumbuh nanti. Nah, untuk tangkainya aku pisahin sama daunnya. Biasanya untuk daun itu aku gunakan untuk telur, misalkan dada telur. Nah, untuk batangnya biasanya aku gunakan untuk sop ya teman-teman. Cara menyimpannya cukup mudah, tinggal kita masukkan ke dalam wadah kedap udara yang sudah dilapisi dengan tisu. Teman-teman juga bisa menggunakan koran kalau tidak ada tisu. Nah, di sini fungsi dari koran dan tisu itu untuk menyerap nanti kalau misalkan bawangnya ini berkeringat kalau disimpan di dalam kulkas. Nah, nanti keringatnya itu bakalan tertampung sama tisu tadi yang menyebabkan waktunya itu lebih lama segar. Untuk sayuran yang satu ini supaya tidak cepat busuk, teman-teman bisa tutup ujungnya. Yang buat akarnya itu ya teman-teman, kita tutup, kemudian kita masukkan ke dalam wadah seperti ini aja. Ini bertahan sampai 2 minggu masih tetap segar. Kalau untuk produk Tupperware yang warna hijau ini, karena memang bawahnya itu udah ada lekukan-lekukan untuk menahan air, jadi aku tidak kasih tisu dulu. Jadi itu langsung aja kita masukin sayurannya ke dalam, karena nanti si airnya itu tertampung di bawah. Untuk sayuran seperti selada hijau ini bertahan bisa sampai 5 hari ya teman-teman. Nah, asal kita menyimpannya sama akar-akarnya seperti ini, insya Allah bakalan lebih lama. Untuk cara pengolahan biasanya aku dahulukan dulu sayur-sayur yang berwarna hijau, kemudian yang sayur-sayur yang berwarna seperti wortel, kemudian kentang itu aku akhirkan. Karena biasanya yang sayuran hijau itu bakalan cepat sekali busuknya, sedangkan sayuran yang berwarna itu bakalan bertahan lama. Nah, tips yang selanjutnya juga teman-teman supaya lebih awet, jadi kita jangan mencuci terlebih dahulu sayurannya, langsung aja kita bersihkan, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang kedap udara. Jadi nanti dibersihkannya pas mau dimasak aja. Nah, kalaupun misal mau dicuci, kalau sayurannya itu udah kotor banget, dicuci terlebih dahulu juga boleh, asalkan kita keringkan. Nah, proses pengeringannya ini yang lama. Biasanya sayuran kalau dikeringkan malah jadi layu. Makanya pas beli sayuran kita harus memilih sayuran yang udah bersih gitu teman-teman. Jadinya kita tidak kerja 2 kali. Nah, untuk sayuran wortel juga lebih baik kita jangan potong-potong terlebih dahulu, kita masukkan aja utuh seperti ini. Nah, ketika kita memasukkannya secara utuh, maka itu bakalan bertahan lebih lama lagi. Manfaatnya sangat banyak sekali ya teman-teman ketika kita sudah melakukan food prep. Di antaranya kita itu tidak akan terburu-buru lagi ketika mau masak pagi.
Sekarang kan anak-anak sekolah udah masuk, suami juga udah kerja. Jadi pagi hari itu kita tidak lagi memikirkan menu apa yang akan mau kita masak. Kemudian kita juga tidak akan mencari-cari lagi sayuran yang mau kita masak, karena semuanya itu udah tersedia di dalam kulkas. Kita hanya perlu meluangkan waktu 2 jam saja untuk melakukan persiapan, dan kita pun akan merasa lebih nyaman dan lebih teratur lagi selama 2 minggu ke depan. Untuk kacang panjang, walaupun ini sayuran yang berwarna hijau, tapi bisa tahan lebih lama asalkan kita bisa menyimpannya. Kita simpan aja ke dalam wadah kedap udara yang sudah dilapisi bawahnya supaya tidak cepat membusuk. Nah, untuk usia dari kacang panjang ini bisa sampai 2 minggu loh teman-teman. Nah, untuk tempe biasanya aku potong-potong, yang mau aku campur dengan kacang panjang. Kemudian yang dipotong-potong itu juga yang mau secepatnya dimasak ya. Untuk oncom juga sama. Tapi kalau misalkan mau dimasaknya itu 2 hari atau 3 hari ke depan, dibiarkan aja utuh seperti ini. Untuk cabai rawit sebaiknya jangan dibuang dulu tangkainya ya teman-teman, supaya tidak cepat busuk. Nah, kalau untuk jamur ini cuma bertahan sampai 2 hari. Jadi jamur itu jangan lama-lama, apalagi sampai 2 minggu di dalam kulkas, itu tuh tidak akan bisa ya teman-teman. Alhamdulillah ini cabai merahnya sekarang udah lumayan turun ya teman-teman. Aku simpan cabai merah ini bisa bertahan sampai 1 bulan, asal cara penyimpanannya itu yang benar. Nah, cara penyimpanannya itu kita bungkus menggunakan kertas koran juga bagus sebenarnya. Cuma pernah ada yang komen di video aku, katanya tulisannya itu mengandung zat kimia, takutnya tercampur ke makanan dan bisa membahayakan kita. Makanya sekarang aku menggantinya dengan menggunakan tisu makan. Untuk penyimpanan jagung, kalau misalnya masih lama mau digunakan, kita tinggal masukkan aja utuh. Tapi kalau misalkan mau secepatnya dimasak, sudah kita sisir terlebih dahulu supaya nanti pas dipakai itu lebih gampang dan juga lebih praktis. Dari sekian banyak sayuran yang di food prep, inilah sayuran yang paling banyak memakan waktu, yaitu metikin daun-daun dari kangkung ini ya teman-teman. Jadi pas dimasak biar lebih praktis, tinggal dicuci aja. Kita bisa potong-potong, pisahkan dulu daun sama tangkainya, kemudian si tangkainya kita potong-potong. Nah, nanti ketika dicuci, kita sebelum dimasak kita rendam dulu dengan menggunakan air dari garam. Setelah itu nanti kalau misalkan ada ulet-uletnya, nanti ulet-uletnya itu bisa mati ya. Cara yang sama juga bisa dilakukan pada sayur-sayuran yang memang tumbuh langsung di air atau di tanah, seperti misalkan selada atau kangkung, bayam, brokoli. Nah, semua itu biasanya ada ulet-ulet kecil. Selain ulet kecil juga yang biasa ada di sayuran seperti kangkung ini, biasanya ada cacing kecil atau lintah kecil. Nah, semua itu bisa mati dengan air garam ya teman-teman. Untuk usia kesegaran kangkung bisa sampai 4 hari asal penyimpanannya aja yang benar. Kita simpan di wadah yang kedap udara yang sudah dilapisi dengan tisu atau koran supaya keringat dari sayuran ini tertampung, jadi sayurannya itu nggak cepat basah atau lembab. Untuk bayam juga ini lebih baiknya kita petikin dulu supaya nanti pas dimasak itu tinggal cemplung-cemplung aja ke wajan gitu teman-teman. Nah, ini alhamdulillah sayuran yang aku beli untuk 2 minggu ke depan udah selesai aku wadah-wadahin kayak gini. Sekarang tinggal aku rapihin, kemudian tutup, aku masukin ke dalam kulkas. Tips aku supaya lebih hemat berbelanja mingguan itu lebih baik kita terjun langsung ke pasar ya teman-teman. Di pasar itu kita bisa memilih sayuran yang segar, karena di sana itu ada berbagai yang jual sayuran, kemudian bermacam-macam juga, ada yang masih segar, kemudian ada juga yang udah layu gitu. Tinggal kita pintar-pintar memilihnya aja.
Alhamdulillah ini untuk stok sayuran udah lengkap semua ya teman-teman, tinggal ikannya aja. Kalau untuk ikan biasanya aku lebih suka beli langsung di nelayannya, karena memang daerah aku ini daerah pantai, daerah yang dekat ke laut. Jadi lebih segar, kita membeli setiap hari aja ke nelayannya kita pesan. Dan ternyata tidak semua sayuran itu harus dalam keadaan kering. Ada sayuran yang harus lembab juga ya teman-teman. Di antaranya toge sama tahu ini kita harus kasih air supaya usianya itu lebih lama. Untuk toge ini bisa bertahan sampai 1 minggu ya teman-teman, asalkan setiap hari kita ganti saja airnya supaya lebih segar lagi. Nah, untuk belanja kali ini aku membeli untuk proteinnya itu cuma ayam aja, tahu, tempe, kemudian sama oncom. Nanti ikannya bisa nyusul ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah selesai, tinggal aku tutup. Jangan lupa menutupnya itu yang rapat supaya lebih kedap udara. Alhamdulillah ini wadah-wadahnya sudah tersusun rapi, tinggal aku masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini proses memasukkan ke dalam kulkasnya juga biasanya butuh waktu, karena kita harus mengatur tempat supaya wadah sebanyak ini bisa muat ke dalam satu kulkas. Alhamdulillah ya teman-teman, sekali lagi aku mau memberitahukan ada banyak manfaat dari food wrap ini. Yang pertama, makanan atau bahan-bahan sayuran kita itu bakalan lebih awet kalau cara penyimpanannya itu yang benar. Nah, kemudian selain lebih awet, kita juga akan lebih hemat untuk berbelanja. Kita bisa bayangkan saja kalau misalkan berbelanjanya itu tiap hari, otomatis kita itu tiap hari akan mengeluarkan uang untuk ongkos bolak-balik ke pasar ya teman-teman. Atau kita pun akan menunggu tukang sayur yang datang ke rumah. Nah, waktu menunggu itulah menurut aku waktu yang begitu lama dan memakan waktu. Nah, untuk hemat waktu, hemat uang, kita itu melaksanakan food wrap. Nah, selanjutnya kita juga bisa memilih-milih menu karena memang persediaan sayurannya itu udah ada. Selain itu bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana keadaan kulkas aku setelah food wrap. Kulkasnya itu walaupun penuh dengan sayuran tapi terlihatnya itu rapi, kemudian tidak kotor juga. Karena memang semua sayuran aku tempatin dalam wadah. Ini kotoran-kotorannya itu jadi gak langsung mengotori kulkas kita. Jadi kita pun akan lebih hemat energi dalam beres-beres rumah ya teman-teman, karena kulkasnya akan selalu rapi. Tapi walaupun begitu aku selalu membersihkan kulkas minimal 1 bulan 1 kali aku bersihkan secara menyeluruh. Salah satu manfaat dari food wrap ini adalah bisa mengurangi beban kita dalam memikirkan makanan ya teman-teman. Kita kan selalu sebagai ibu rumah tangga selalu akan berpikir besok pagi masak apa, kemudian siangnya juga masak apa, sore masak apa. Kadang-kadang kita bingung untuk mempersiapkan makanan kita sehari-hari. Nah, ketika kita sudah food wrap, maka kita pun akan menjadi lebih mudah lagi, beban pikiran itu akan terkurangi gitu teman-teman. Nah, sehingga kita pun akan lebih fokus untuk mengurus pekerjaan yang lain seperti membersihkan rumah. Karena walaupun kita sebagai ibu rumah tangga, tapi tetap saja pekerjaan di rumah kita itu jadwalnya sangat padat sekali. Alhamdulillah, jadi itulah teman-teman manfaat dari food wrap dan juga cara menyimpan sayuran yang baik dan benar di dalam kulkas supaya segarnya itu tahan lama. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.